I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. Assalamualaikum, hai semuanya, berjumpa lagi dengan aku, Sally Imida. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan latihan soal untuk teman-teman yang mengambil formasi P3K Sanitarian. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video terupdate dari aku. Seperti biasa, setelah aku membacakan soal, aku akan kasih teman-teman waktu 5 detik untuk menjawab soalnya. Oke, langsung saja kita mulai soal pertama. Soal pertama, di sebuah kota yang padat, timbulan sampah semakin banyak. Di kota itu, sampah dibuang di sebuah TPA yang melakukan pemadatan dan penimbunan sampah setiap hari. Apa nama pembuangan sampah di TPA tersebut? A. Open dumping. B. Sanitary landfill. C. Controlled landfill. D. Penimbunan. E. Insinerasi. Jawabannya adalah B. Sanitary landfill. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan. Jadi untuk open dumping ini adalah sampahnya hanya dibuang dan dibiarkan begitu saja. Jadi ini salah ya teman-teman, karena tadi di soalnya itu dilakukan pemadatan dan penimbunan pada sampah setiap hari. Jadi untuk open dumping salah. Kemudian untuk sanitary landfill. Sanitary landfill ini sampahnya dilakukan pemadatan dan penimbunan setiap hari. Jadi ini adalah kasus yang sama seperti di soal. Kemudian untuk controlled landfill ini sampahnya dipadatkan dan ditimbun tetapi tidak setiap hari. Jadi tidak setiap hari ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah insinerasi. Insinerasi ini sampahnya dilakukan pembakaran. Oke, soal nomor 2. Seorang sanitarian melakukan pemeriksaan kualitas tanah di sebuah TPA sampah. Beberapa parameter harus diperiksa secara langsung di lapangan, sehingga ia harus membawa alat ukur kualitas tanah ke lapangan. Manakah yang termasuk alat pengukur kualitas tanah? A. Hygrometer. B. TDS meter. C. Termometer. D. Anemometer. E. Soil tester. Jawabannya adalah E. Soil tester. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus ingat bahwasannya soil tester itu adalah alat untuk pengukur kualitas tanah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hygrometer adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Dan TDS meter adalah alat untuk mengukur TDS di dalam air. Kemudian termometer adalah alat untuk mengukur suhu tubuh. Dan anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Soal selanjutnya, sampah merupakan benda yang dihasilkan oleh setiap manusia yang dapat menjadi masalah bagi manusia itu sendiri. Timbulan sampah yang banyak dan ketidakpedulian manusia menjadikan permasalahan tentang sampah menjadi semakin besar, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat. Terkait dengan pengolahan sampah, pemerintah telah membuat regulasi yang tertuang dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang pengelolaan sampah adalah A. Permenkes nomor 492 tahun 2010. B. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. C. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999. D. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014. E. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Jadi jawabannya adalah B. Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Kita masuk ke pembahasannya. Permenkes nomor 492 tahun 2010 adalah Permenkes yang mengatur tentang persyaratan kualitas air minum. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 adalah peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya perindustrian yang menghasilkan berbagai produk, timbulan sampah juga semakin meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah antara lain, reduce, reuse, recycle. Manakah yang termasuk dalam kegiatan reduce? A. Membuat kompos dari sampah dapur. B. Membuat kerajinan dari sampah plastik. C. Memakai lagi plastik belanja dari supermarket. D. Minum menggunakan sedotan stainless steel. E. Memperbaiki benda yang rusak agar bisa dipakai lagi. Oke, jawabannya adalah D. Minum menggunakan sedotan stainless steel. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk yang recycle ini adalah daur ulang. Kita akan mendaur ulang atau mengolah kembali sampah menjadi suatu barang yang baru yang bermanfaat. Nah, contohnya bisa dengan membuat kompos dari sampah dapur, kemudian membuat kerajinan dari sampah plastik. Selanjutnya reuse. Reuse ini adalah penggunaan kembali. Jadi kita akan menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Jadi contohnya memakai lagi plastik belanja dari supermarket, kemudian memperbaiki benda yang rusak agar bisa dipakai lagi. Oke, yang terakhir adalah reduce. Reduce artinya mengurangi sesuatu yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya bisa minum menggunakan sedotan stainless steel. Kemudian bisa membawa kotak makan atau tempat minum sendiri supaya tidak menambah timbulan sampah plastik. Soal berikutnya, seorang sanitarian membuat kompos dengan menggunakan daun kering dan daun basah sebagai bahan utamanya. Perbandingan daun kering dan daun basah adalah 5:1. Setiap 2 hari, ia mengaduk campuran bahan kompos tersebut. Setelah beberapa waktu, kompos tidak kunjung jadi, bahkan berubah menjadi kering. Apa penyebab tidak kunjung menjadi kompos? A. Kandungan karbon terlalu tinggi. B. Kandungan nitrogen terlalu tinggi. C. Daun kering kurang banyak. D. Daun basah terlalu banyak. E. Pengadukan kompos harus setiap hari. Jawabannya adalah A. Kandungan karbon terlalu tinggi. Kenapa kandungan karbonnya terlalu tinggi? Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Jadi kandungan karbon terlalu tinggi karena di situ menggunakan daun kering yang terlalu banyak, sehingga kandungan karbonnya terlalu tinggi dan akan memakan waktu yang lama. Idealnya perbandingan daun kering dan daun basah adalah 1:1. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe karena akan banyak sekali video-video terbaru mengenai soal-soal P3K dan CPNS. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum, bye-bye.